kemarin isu ijazah Rismon itu palsu semakin mendekati kebenaran, bukan isu lagi. Bukan isu lagi. Karena dari Yamaguchi sudah verifikasi terverifikasi dokumen S2 dan S3-nya. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Benar itu ya, bukan ya diduga benar, diduga kuat benar. Bukan diduga lagi. Bukan diduga lagi. Bahaya ini Rismon. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Anda siapa? Dugaan memiliki ijazah palsu dan menggunakan ijazah palsunya itu untuk kepentingannya sendiri dan digunakan untuk menipu, menghasut ya. Kalau nggak terima, hukum itu sudah mengatur ya. Kalau nggak terima, lapor balik dong ya. Refli Harun mengatakan, jangan ngurusin ijazah Rismon, karena bukan pejabat negara, urusin Jokowi saja. Ini katrok. Rismon itu beasiswa ke Jepang memakai duit dari pemerintah Jepang untuk Republik Indonesia. Dan duit pemberian pemerintah Jepang itu disia-siakan oleh Rismon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video ya yang menurut saya cukup menarik ya, yaitu tentang kepastian ya terkait pemalsuan akta kematian yang dilakukan oleh si almarhum Krismon. Selama ini kita hanya menduga ya, karena memang seperti itulah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu praduga tak bersalah ya. Selama ini kami hanya menduga bahwa ijazahnya almarhum Krismon itu palsu, dan juga akta kematiannya itu yang konon palsu itu juga hanya dugaan. Tetapi melalui pernyataan Roni Teguh ya, kita bisa memastikan bahwa almarhum Krismon benar-benar telah memalsukan akta kematiannya. Mon, mau lari kemana kau, Mon? Kalau akta kematiannya si almarhum Krismon ini sudah jelas telah dipalsu, maka juga bisa dipastikan ijazahnya S2 dan S3 yang konon dari Yamaguchi University itu 100.000 triliun palsu. Loh kok bisa begitu bang? Lah coba gini loh, akta kematiannya itu kan diperlukan ya, karena kuliahnya yang bersangkutan ini di Jepang itu tidak tuntas gitu. Kalau tuntas, untuk apa akta kematian tersebut? Nggak diperlukan. Artinya kalau kuliahnya tidak tuntas, ya mana mungkin ada ijazah. Kalau dia punya ijazah berarti itu hasil fotokopian di pinggir jalan. Aduh, Mon kemana kau sekarang, Mon? Kok ngilang dari peredaran kau? Aduh. Diduga teman-teman ya, si almarhum Krismon ini ngilang dari peredaran karena dia sedang pura-pura mati untuk kedua kalinya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Semoga Pak Jokowi ya cepat mengakui apa yang sebenarnya terjadi, ya Pak. Karena tidak ada alumni UGM yang malu-malu kucing mengaku sebagai alumni UGM, justru bangga. Karena apa? Masuknya susah ya saat itu, terutama masuknya susah, apalagi lulusnya ya. Jadi dia bangga, mana ijazahmu ini? Begitu. Seorang alumni Gajah Mada itu pasti bahkan overconfident, dia sangat percaya diri. Karena tadi itu saya bilang masuknya susah, apalagi keluarnya. Jadi bukan ketika diminta
Mana apa ijazahnya Pak? Tunjukkanlah. Lah siapa yang mendalilkan? Itu yang yang membuktikan. Itu bukan tipikal seorang alumni Gajah Mada, Pak. Seorang alumni Gajah Mada pasti dia bangga dengan alma maternya, karena apalagi dulu masuknya susah sekali. Gitulah Pak. Kalau memang bukan alumni Gajah Mada, ya sekaranglah saatnya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kan gitu Pak Joko Widodo kan? Iya, ini adalah pernyataan si almarhum Krismon ketika dia belum sadar bahwa ijazahnya itu sudah dibidik oleh para ternak Mulyono, ya kan? Makanya dia masih garang itu ngata-ngatain Pak Jokowi. Nah, padahal sebetulnya bisa dibalik. Ya tunjukin aja mon ijazahmu yang sebenarnya di muka umum. Ijazah Yamaguchi itu bukan aib mon. Masuk Yamaguchi University itu tidak mudah, sulit. Keluarnya juga sulit. Jadi menunjukkan ijazah dari Yamaguchi University itu bukan aib. Tunjukin mon. Minimal tunjukinlah batang hidungmu sekarang mon. Lanjut. Dibodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Suntoro ya tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Oke, baiklah guys. Kali ini kita akan melihat polemik ijazah Jokowi masuk ke babak baru, yang dimana Rismon Sianipar dilaporkan karena diduga memiliki ijazah palsu dari Universitas Jepang Yamaguchi. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat guys. Ini dia. Kebetulan nomornya sama, 14. Tapi bukan 14 tahun 2008. Ini 14 tahun 2005. Tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransparansikan, mengembangkan, menyebarkan hasil pengetahuan teknologi bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik, bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Ya, jadi bukan asal ngomong. Tapi ada jabatan fungsional di sana. Jabatan fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS itu jelas banget. Jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang menurut apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal tidak, yang saya jelas satu, legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi. Saya khusnudzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh saya jawab. Apa yang dikatakan dia, jadi itu menelan ludahnya sendiri. Dia selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Ya kan? Bahwa itu palsu. Jokowi itu jabatan publik. Menelan ludahnya yang sudah dimuntahkan Yang sendiri. ludah yang menelan Itu yang dilakukan oleh mengatakan Suryo ini. Ya kan? asli. Artinya ya, kalau kita katakan aja semua orang ya alumni dari Jepang. Nggak jelas. Ingat, Itu Jandra, bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan Jepang alumni negeri itu dia. mempunyai koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Di bawah dari Statistiknya Persada. nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat Universitas yang online ada aja di itu Indonesia. ikut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Dan kita Mana ada buktinya? bukti untuk itu. Nggak Tidak ada perlu kita buktinya. lampirkan bukti yang bersih. Nggak Itu ada adalah barang buktinya. bukti yang Mana? Tunjukin. nanti Tunjukin itu buktinya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Tapi Anda sudah ke Jepang langsung. Nah, ya. Ini adalah contoh dajjal ya. Contoh dajjal yang bisa dilihat oleh manusia yang macam kayak gini. Jadi ketika ijazah Jokowi itu dia langsung mengatakan ijazah Jokowi itu palsu tanpa harus dibuktikan melalui pengadilan ya. Dan bahkan sudah dikonfirmasi, sudah diklarifikasi oleh pihak UGM ijazahnya asli, ijazah Jokowi loh ya. Tapi tetap menurut dia palsu. Tetapi perlakuan itu tidak sama dengan ijazahnya si almarhum Krismon. Katanya ijazah almarhum Krismon itu sampai saat ini statusnya masih asli
sebelum ada klarifikasi dari pihak Yamaguchi secara resmi, ya, dan putusan pengadilan. Orang macam kayak gini seharusnya dikirim dia ke Iran, ya toh? Iya. Buat apa bang? Campuran bom, ya toh? Iya. Lanjut. Siapapun Iya, itulah. yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu Haknya, mengatur bos. kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gua melapor? itu. Ya kan? Hak orang dong. Jadi intinya, itu memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak hapus undang-undangnya, Sini tak kok ada closing yang ini. mengatur. Ya. Ya masalah kembali dan lain sebagainya itu urusan dan haknya mereka. Itu dia ngomong apa sih? Udah tinggal lapor balik. Iya dong. Lapor balik. Lapor balik dong. Yang Kalau selama Anda ini. merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda katakanlah diduga Ya, palsu dan tutup, bukan palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor melapor keberatan, itu ya lapor balik adalah dong. Kan begitu. ciri Itu loh, orang hak mereka. yang Pertama tidak kali kita mampu melaporkan berargumentasi yang secara telah baik. ajak ketatanegaraan Ya kan? kita. Belum Ya, pertama ini kali sini. bohong lagi. Ya, Ada orang iya. ini Mereka tukang bohong. udah seperti apa? Iyalah. Cacing Tukang bohong. kepanasan. Nah, gitu. Mantap ini. Bung Ade Darmawan, ya, selama ini Anda kurang garang, ya, dan baru kali ini Anda garang, dan saya katakan ke depan harus lebih garang lagi. Itu orang yang ngaku profesor, ahli hukum tata negara, itu tekuk-tekuk aja itu EQ-nya di bawah rata-rata, ya. Kami sebagai rakyat biasa yang menyaksikan acara tersebut mengerti gitu loh, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang EQ-nya di atas 100 dan siapa EQ-nya yang di bawah 78 atau setara simpanse. Aduh, inilah seorang ahli tata busana yang mengaku ahli hukum tata negara. Lanjut. Konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Mati kutu kamu Refli Harun, ha? Masa kamu nggak terima Rismon dilaporkan oleh Bang Ade, Bang Bill, sama kawan-kawan yang lain, ya termasuk Bang Andi Aswan juga, terkait dengan dugaan memiliki ijazah palsu dan menggunakan ijazah palsunya itu untuk kepentingannya sendiri dan digunakan untuk menipu, menghasut, ya. Kalau nggak terima, hukum itu sudah mengatur, ya. Kalau nggak terima, lapor balik dong, ya. Kan sudah ada hukumnya. Kenapa? Nggak berani. Karena memang ijazahnya palsu, ya. Jadi nggak berani melaporkan balik gitu. Kamu tuh Refli, kok bisa ya kamu tuh argumenmu tuh serendah itu, ya? Hah? Kamu katakan orang yang melapor itu memang apa tadi katamu? Oh iya, ciri-ciri orang yang tidak berani berdebat secara langsung. Siapa yang tidak berani berdebat? Bang Bill itu sudah mengundang, ya, diajak diskusi. Rismonnya yang nggak mau, Rismonnya yang menolak. Berarti kan memang Rismon nggak berani itu. Hah? Kok kamu enak loh? Kamu membela, ya, nggak ada dasarnya, ya. Hah? Asal ngomong aja kamu Refli Harun, nah, malu-maluin kamu jadi pengacara hukum pahpoh. Hai, jadi pengacara hukum kok pahpoh. Saya tidak paham pahpoh itu apa, ya, tetapi saya menduga mungkin ngak-ngok mungkin gitu. Atau kata orang Bali mungkin olok-olok pong gitu. Aduh, reptil kirun. Ya, saya sudah sejak awal, ya, menyampaikan, saya tidak yakin ini benar-benar seorang profesor hukum, apalagi ahli hukum tata negara. Tapi faktanya dia lulus, Bang. Gini loh, ini persoalan klasik di Indonesia. Lembaga pendidikan termasuk dosen, itu dosennya, ya, ini kan juga manusia, organisme yang sama. Kalau mahasiswanya ini banyak bacot, ya kan, terus memiliki koneksi dengan pemerintahan, itu cenderung ditakuti. Artinya apa? Walaupun sebetulnya dosen itu mengatakan ini mahasiswa ini nggak layak lulus, seharusnya dapat nilai D, tapi karena yang bersangkutan itu banyak bacot dan memiliki koneksi terhadap pemerintahan,
Si dosen ini takut dipersoalkan, takut dipecat, takut karirnya diperlambat, akhirnya dikasih nilai A. Makanya mereka bisa lulus. Padahal sebetulnya koplaknya kagak ketulungan. Itulah si reptil Girun. Aduh, lanjut. Hukum karma itu eksis. Rismon yang nguyel-nguyel ijazah Jokowi sekarang keadaan berbalik. Giliran ijazah Rismon dipolisikan ke Polda Metro. Lalu kemudian Refli Harun mengatakan, jangan ngurusin ijazah Rismon karena bukan pejabat negara, urusin Jokowi saja. Ini katrok. Rismon itu beasiswa ke Jepang memakai duit dari pemerintah Jepang untuk Republik Indonesia. Dan duit pemberian pemerintah Jepang itu disia-siakan oleh Rismon. Itu duit bisa dipakai oleh orang lain untuk mendapatkan gelar doktor untuk memajukan Indonesia. Ini disia-siakan oleh Rismon. Masa kalian kaum pembenci mengatakan tidak boleh nguyel-nguyel ijazah Rismon? Katrok. Maaf ya kepada teman-teman kaum pembenci. Jangan makan satu ucapan Refli Harun, Rismon, yang bilang ijazah Rismon nggak usah diuyel-uyel karena bukan pejabat publik. Yang harus diuyel-uyel adalah ijazah Jokowi. Salah besar itu. Pejabat publik seperti presiden, kalaupun ijazahnya palsu, sudah banyak pengawasnya, ada DPR, BPK, menteri-menterinya ngajarin, birokrat. Banyak sekali yang akan mengoreksi kesalahan presiden. Tapi kalau seorang ahli digital, ahli IT seperti Rismon bikin kesalahan, hancur dunia. Sekarang di semua lini kita tergantung pada digital. Bagaimana jika misalkan sistem keuangan hancur oleh Rismon karena ijazahnya palsu? Uang negara musnah. Bagaimana misalkan sistem pertahanan nasional menggunakan teknologi digital dibikin oleh Rismon, ijazahnya palsu. Kemudian salah, pesawat berterbangan jatuh, roket peluru kendari berterbangan menghancurkan semua, menyenggol tetangga, tetangganya membalas ke kita, menuklir. Seorang ahli tidak boleh palsu. Rismon tidak boleh palsu ijazahnya. Refli Harun salah besar. Jangan dengerin omongannya tentang itu. Iya, ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Dalam dua video yang baru saja kita saksikan secara berurutan. Pertama, ya karma itu ada. Kemarin-kemarin si Krismon ini, ya almarhum Krismon ini menyerang Jokowi gitu ya, yang katanya ijazahnya palsu lah, beginilah, begitulah. Tapi saat ini peta peperangannya berbalik, justru almarhum Krismon yang saat ini terdesak. Dan kedua adalah pernyataan bapak-bapak ini barusan yang yang memberikan nasihat kepada kita semua, jangan sampai kita ini tertipu dengan pernyataan mereka bahwa ijazah almarhum Krismon tidak perlu diuyil-uyil karena almarhum Krismon itu bukan pejabat publik. Masa bodoh? Pejabat publik tidak kalau dia memalsukan yang namanya itu dokumen, itu ada hukumannya ya. Iya. Mau pejabat publik, nggak pejabat publik, masa bodoh. Lanjut. Roni Teguh, lulusan Hokkaido Jepang, rupanya membongkar seperti apa surat kematian dari Rismon. Kalau kemarin isu ini masih sekedar wacana, masih sekedar omongan-omongan belaka. Nah, ternyata Roni Teguh sudah jauh di depan kita semua. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Benar ya, bukan ya diduga benar, diduga kuat benar, bukan diduga lagi. Bukan diduga lagi. Bahaya ini Rismon. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata informasinya orangnya masih ada, masih hidup. Iya, sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Wow. Seperti itu yang kira-kira yang. Jadi waktu diinvestigasi, ditelusuri jejaknya di Yamaguchi itu agak kesulitan tadinya karena orangnya udah meninggal gitu. Betul. Jadi dugaan saya karena dia ada seseorang siapakah yang mengirimkannya ini ke Yamaguchi. Nah, pertama yang menerima itu kan profesornya. Karena profesor itu yang bertanggung jawab atas baik proses belajar hidup
dan sebagainya tuh dia yang belajar. Termasuk sepeda kita juga kita mengurus berbagai macam harus rekomendasi senseinya kita. Betul. Ya, senseinya kita, profesornya kita tuh. Bahkan kalau kita ada kejadian apapun yang ditelepon polisi itu senseinya. Jadi tidak ada urusan dengan universitas senseinya. Nanti senseinya yang akan tanya ada masalah apa. Nah, kira-kira kalau dia mengirimkan surat ke bagian akademik di universitas, terutama fakultas engineeringnya, itu diterimalah oleh senseinya. Senseinya langsung putuskan bahwa karena kalau dia sudah meninggal ya tidak bisa ujian, dia tidak bisa ujian. Dan tahun 2025 ketika kasus isu dugaan ijazah Pak Jokowi itu meledak, ya, profesornya kaget lagi. Ternyata profesornya sudah pensiun. Tahun 2009 itu sudah 2009 atau 2010 dia pensiun dari Yamaguchi, dia pindah ke universitas swasta di sana. Ya. Terakhir kita ada ketemu emailnya, tapi ternyata di email tidak dijawab lagi. Berarti dia artinya dia sudah pensiun. Oke. Ya. Berarti kemarin isu ijazah Rismon itu palsu semakin mendekati kebenaran, bukan isu lagi. Bukan isu lagi. Karena dari Yamaguchi sudah verifikasi terverifikasi dokumen S2 dan S3-nya. Apa itu yang bikin Rismon akhir-akhir ini cenderung marah-marah gitu ya? Mungkin saja kena S2-nya itu katanya tidak keren loh, tidak ngambil S2 yang luar negeri karena UGM-nya. Ya kita sebagai orang yang pernah kuliah di UGM itu terbaik yang kita miliki loh di Indonesia. Dan di dunia juga bagus. Diakui. Nah, kalau sudah punya S2 UGM, kita tidak mungkin apply S2 di luar negeri. Kita pasti apply S3-nya, lebih tinggi grade-nya. Benar. Nah, mau dapat 2 gelar S2 atau memang S2 di UGM nggak selesai? Di S2 di UGM kan dia selesai. Nah, tapi bidang dia kan elektro, bukan bidang komputer dan informatik seperti saya dengan Joshua. Yang bidang ilmunya memang linear dari awal. Kita belajar email processing dari awal gitu. Makanya dia ambil S2 itu di Jepang. Tidak. S2-nya tuh dia hanya S2 UGM. S2 di Jepang itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar? Fik ya, saya tidak menyebarkan hoax ya. Jadi seperti yang baru saja kita saksikan, memang Roni Teguh itu menggaransi teman-temannya bahwa dugaan selama ini yang menyebut bahwa almarhum Rismon ini akta kematiannya dipalsukan. Itu menurut Roni Teguh itu bukan hanya dugaan, tetapi benar-benar kenyataan dan yang bersangkutan berani menggaransi. Seperti kata saya di bagian opening tadi, kalau akta kematiannya dipalsukan, maka 100.000 triliun ijazahnya juga pasti palsu. Karena akta kematian tersebut diperlukan ketika yang bersangkutan ini kuliahnya tidak rampung. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.